Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kecerdasan tiruan, yaitu dengan judul perancangan sistem pemantauan kebutuhan air menggunakan uji logik pada tanaman padi. Sebelum menjelaskan materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Najmatul Airana Fitrin, kelas IF21D. Saya Trisha Nurmayanti dari kelas IF21C. Saya Muhammad Badrio Taupani dari kelas IF21A. Saya Nuarus Muhammas dari IF21C. Selanjutnya, izinkan saya menjelaskan tentang pendahuluan. Kabupaten Karawang, sebuah wilayah di Provinsi Jawa Barat, mengalami masalah serius dalam pemenuhan kebutuhan beras karena pertumbuhan penduduk terus meningkat. Pada tahun 2018, penduduknya sekitar 2.336.000 orang. Di tahun 2019 mencapai 2.340.000 orang, dan tahun 2020 mencapai 2.370.000 orang. Namun, produksi padi, sumber utama beras, tidak dapat mengimbangi pertumbuhan ini. Produksi padi pada tahun 2019 adalah 1.340.000 ton, turun drastis menjadi 1.036.000 ton. Pada tahun 2020, meskipun pada peningkatan sedikit pada tahun 2021, yaitu menjadi 1.230.000 ton. Di tahun 2022 melihat penurunan kembali, yaitu mencapai sekitar 1.226.000. Lalu tujuan dari materi kami yaitu merancang dan membangun sistem pemantauan kebutuhan air. Yang kedua, mengimplementasikan fungsi logik terhadap sistem pemantauan kebutuhan air. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Selanjutnya ada fuzzy logic. Fuzzy logic adalah suatu sistem logika yang menggabungkan elemen-elemen logika tradisional yang berupa biner, yaitu benar atau salah, dengan konsep keanggotaan yang dapat memiliki nilai di antara 0 dan 1. Fuzzy logic dapat digunakan untuk menggambarkan ketidakpastian dan kekompleksitas dalam berbagai situasi dunia nyata, di mana konsep-konsep tidak selalu dapat diukur atau dinyatakan secara tegas. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama ada analisis dan pengumpulan data, yang kedua ada perancangan alat, yang ketiga ada penerapan fuzzy logic, yang keempat ada pengujian alat. Yang pertama yaitu analisis dan pengumpulan data. Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah nilai dari pembacaan sensor kelembaban tanah. Dengan menggunakan metode fuzzy logic pada Arduino Uno, nilai diproses dan dihasilkan sebagai perintah. Lalu dua ada perancangan alat. Satu ada Arduino Uno sebagai mikrokomputer yang menjadikan penghubung berbagai perangkat seperti sensor dan unsur yang lainnya. Lalu ada soil moisture sebagai sensor dalam membaca nilai kelembapan tanah. Lalu ada relay atau saklar untuk menyambung atau memutus aliran listrik. Lalu ada motor pompa air sebagai perangkat mekanis yang berfungsi untuk mengatur keluar dan masuknya air dari daratan rendah ke daratan yang lebih tinggi. Lalu di sini ada penerapan logik, yaitu nilai presentasi dari kelembapan tanah, sementara yang menjadikan keluaran output adalah relay yang mengatur aktif atau tidaknya pompa air. Sebagai misal diketahui presentasi kelembapan tanah berada di angka kurang dari 70, maka Arduino akan mengirimkan output pada relay untuk melakukan pompa air. Kelembapan tanah yang ideal untuk berbagai tanaman pertanian, tanah dikategorikan sebagai kering jika kelembapannya berkisar antara 10-40%. Lalu untuk penerapan
uji diperlukan aturan rule atau inferensi atau melakukan klarifikasi output yang didapat berdasarkan input. Dalam final project ini terdapat 3 aturan yang mengontrol sistem pemantauan kebutuhan air tanaman padi. Pertama, jika input atau kelembapan kering, maka pompa air akan aktif. Jika kelembapan normal, maka pompa air tetap aktif karena belum memenuhi kebutuhan air dari tanaman padi, dan jika kelembapan basah, maka pompa air akan mati. Di sini ada if kelembapan kering, then pompa air hidup. Lalu if kelembapan normal, then-nya pompa air hidup. Lalu yang terakhir ada if kelembapan basah, then pompa air mati. Selanjutnya ada pengujian alat. Pengujian alat dilakukan untuk memperoleh data yang khusus dan terinci dari perangkat yang telah dirancang. Kelembapan relatif yang ideal untuk pertumbuhan batang padi adalah antara 70 hingga 80%. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Di tabel pertama itu adalah pengujian alat dari sensor soil moisture. Data dan pembacaan sensor kelembapan tanah diekspresikan dalam sinyal analog digital converter atau ADC dengan rentang antara 0 hingga 1023 bit. Namun untuk mengkonversi pembacaan kelembapan tanah menjadi bentuk data yang dapat dipresentasikan, nilai tersebut diubah menjadi persentase. Sebagaimana terdokumentasikan dalam tabel pertama, dapat dilihat dengan nilai ADC sebesar 457 bit, maka persentase yang didapat yaitu 44,63%. Sedangkan nilai ADC 865 bit, maka persentase yang didapat yaitu 84,47% dan seterusnya. Kemudian untuk tabel kedua ada hasil evaluasi Fuzzy dengan MATLAB. Pada tabel ini, hasil dari penerapan metode Fuzzy Logic untuk mengendalikan pompa air dari 10 data yang diuji, terdapat 3 data yang menyebabkan pompa air mati, yaitu data ke-3, 6, dan ke-9 dengan nilai kelembaban lebih dari 70%. Dari nilai Fuzzy dan nilai MATLAB terlihat beberapa perbedaan. Dengan nilai tersebut diketahui akurasi dari Fuzzy Logic pada sistem sebesar 99,6%. Hal ini menunjukkan bahwa metode Fuzzy Logic dapat secara akurat memperkirakan kondisi kelembaban tanah dan mengontrol pompa air sesuai dengan kondisi tersebut. Kesimpulannya, teknik logika Fuzzy untuk mengatur pompa air berhasil meningkatkan efisiensi penggunaan air pada pertanian padi melalui sistem pemantauan kelembaban tanah menggunakan Arduino. Hasilnya, petani dapat mengoptimalkan penggunaan air, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi pemborosan. Teknologi ini berpotensi memberikan dampak positif dan kesejahteraan masyarakat dan sektor pertanian. Baik, hanya seperti itu penjelasan dari materi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.